Dalam persekutuan itu Kristus hadir dan Tuhan ingin menyatakan kehidupannya. Salam semuanya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus membangun satu gaya hidup yang seperti yang Tuhan ajarkan. Ada banyak di Alkitab tentang bagaimana gaya kehidupan yang meneladani Yesus Kristus. Salah satunya di Galatia pasal yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Rasul Paulus mengajarkan tentang bagaimana sih kehidupan yang sesuai dengan hukum Kristus. Karena kita di dalam Kristus, kita itu terhisap dalam kehidupan Kristus, dan kehidupan kita seharusnya juga menuruti kehidupan Kristus, termasuk ketika kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Dalam persekutuan itu Kristus hadir dan Tuhan ingin menyatakan kehidupannya dalam persekutuan kita bersama-sama. Bagaimana kita menerapkan hukum Kristus itu dalam persekutuan kita bersama saudara seiman, dalam persekutuan seperti saudara-saudara saat ini maupun di gereja, di tempat lain di mana orang Kristen berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Yang pertama, kita akan baca ulang ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di dalam persekutuan itu pasti akan ada suatu saat saudara kita yang jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, terpuruk hidupnya, menyimpang jalannya. Karena kita bersekutu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama, beribadah bersama-sama sebagai kumpulan orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, bukan kumpulan orang sempurna. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya titik hidup di mana kita rentan dengan godaan. Makanya kita berkumpul bersama-sama supaya kita mengalami pekerjaan Tuhan yang memperbaharui, yang merubah hidup kita melalui saudara-saudara seiman kita. Nah, bagaimana kalau dalam persekutuan kita ada orang yang kedapatan melanggar, melakukan suatu pelanggaran, berarti melakukan suatu kesalahan, melakukan satu dosa. Kalau dalam persekutuan kedapatan ini ketahuan ada orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan. Untuk menerapkan hukum Kristus, apa yang harus dilakukan? Maka kamu yang rohani, jadi penekanannya adalah siapa di antaramu yang rohani? Siapa di antaramu yang lebih baik rohaninya, imannya lebih kuat? Siapa di antara kamu yang lebih dewasa secara rohani? Ambil tanggung jawab itu. Untuk apa? Untuk memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang sehat itu ketika ada salah satu anggota persekutuannya
mengalami kejatuhan dalam dosa, melakukan pelanggaran dan kesalahan, itu tidak akan diabaikan, tidak akan dibiarkan begitu saja, lalu hanya jadi bahan gunjingan, jadi bahan gosip saja satu sama lain, hanya diomongin satu sama lain tapi tanpa ditolong. Tidak. Kalau kita ingin persekutuan kita sebagai orang-orang Kristen, persaudaraan kita dalam keluarga rohani ini bertumbuh sehat, kita harus mempraktikkan hukum Kristus. Siapa di antara kamu yang rohani? Siapa di antaramu yang lebih dewasa imannya? Ambil tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Memimpin orang itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar. Sangat menarik karena kata memimpin itu ternyata juga punya padanan kata sebagai sebuah proses untuk memulihkan kehidupan orang itu, mengembalikan dia pada jalan yang semestinya, pada keadaan yang semestinya. Jadi tidak dibuang, tidak disingkirkan, tetapi justru harus dipimpin. Itulah kasih Kristus mengalir di dalamnya. Ini tanggung jawab yang lebih dewasa secara rohani. Bisa itu sebagai pemimpin rohani atau sesama jemaat yang memang lebih dewasa secara rohani. Punya tanggung jawab untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang masih mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Tempat terbaik untuk orang menjadi lebih baik di mana? Dalam persekutuan orang percaya. Tempat terbaik orang untuk bisa bertobat, meninggalkan dosanya, di mana tempat terbaik itu? Dalam keluarga rohani gereja. Karena di gereja dia akan dapat dukungan, akan dapat pimpinan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, masalahnya kalau orang kadang-kadang kalau di gereja itu ada yang kedapatan lakukan dosa, hanya digosipin tetapi nggak ditolong, diabaikan. Tidak. Mari kita terapkan hukum Kristus dalam persaudaraan kita, dalam keluarga rohani kita. Bagaimana cara memimpinnya? Di situ dikatakan dalam roh lemah lembut. Cara memimpin orang yang sudah jatuh dalam dosa itu jangan kita lakukan sesuatu yang salah dengan sikap kasar, dengan merendahkan, dengan mempermalukan. Itu bukan dengan roh lemah lembut, dengan kata-kata yang sifatnya menghakimi, kata-kata yang membuat orang itu sepertinya dianggap sebagai sampah, seseorang yang kotor, yang tidak layak dalam persekutuan orang percaya. Tidak, tetapi dengan roh lemah lembut. Ketika memimpin orang yang sudah jatuh dalam dosa harus dengan roh yang lemah lembut. Kita bisa belajar dari Yesus. Dengan orang-orang yang dianggap berdosa, Yesus tidak pernah berkata kasar. Yesus tidak pernah mempermalukan orang-orang yang hidupnya begitu berlimbah dengan dosa. Jadi untuk memenuhi hukum Kristus, menerapkan hukum Kristus dalam persekutuan kita, itu kalau ada yang melakukan pelanggaran, maka yang lebih rohani, yang dewasa rohani itu punya tanggung jawab untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar. Caranya gimana? Dengan menjaga dengan roh yang lemah lembut. Jadi caranya itu bukan dengan mempermalukan, bukan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menghakimi, tetapi dengan lemah lembut, artinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih. Motivasinya apa? Supaya orang yang kita bimbing kembali ke jalan yang
Benar, sebab kalau kita memimpin orang, membimbing orang yang sudah jatuh dalam dosa, itu dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang menghakimi, dengan kata-kata atau sikap yang mempermalukan dia, apalagi dengan kemarahan gitu ya, itu membuat kita sendiri akhirnya ketika melayani, menolong orang, kita jatuh dalam dosa. Makanya tadi kan ayat 1 tadi dikasih catatan kan, sambil menjaga dirimu sendiri supaya tidak kena, juga jangan kena pencobaan. Jadi pencobaan apa? Pencobaan untuk menghakimi, untuk lakukan dosa. Ini hukum Kristus kalau kaitannya dengan yang suatu saat ada yang lakukan pelanggaran, yang lebih rohani menolong. Kemudian di ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dalam persekutuan Kristen di mana Kristus hadir, itu harus membudayakan, membiasakan kebiasaan saling menolong. Karena suatu saat kita terpuruk, kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka saudara yang lain yang kondisinya lebih baik, kondisinya lebih stabil, dia punya tanggung jawab menolong yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah. Suatu saat juga mungkin kita diberkati Tuhan, kondisinya baik lebih dari yang lain. Maka ketika kita lihat saudara kita ada pergumulan, ada kebutuhan, kesulitan secara ekonomi, dia sedang sakit atau dia sedang dalam pergumulan apalah, kita yang lebih stabil, kita yang lebih diberkati Tuhan, kita punya tanggung jawab apa? Untuk menolong. Jadi ini sebuah budaya, gaya hidup yang harus dikembangkan dalam persekutuan kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Di dalam gereja, saling menolong itu harus menjadi sebuah kebiasaan, menjadi gaya hidup, dipraktekkan satu sama lain. Ada waktunya kita ditolong orang, ada waktunya kita menolong saudara kita yang lain. Itu harus jadi sebuah kebiasaan, karena kita saudara di dalam Yesus Kristus. Kemudian ada jebakan, biasanya kadang-kadang orang itu suka menilai dirinya lebih baik dari yang lain. Ada kecenderungan orang itu menilai dirinya lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Makanya ayat 3-5 di situ diingatkan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini sebuah peringatan supaya kita itu selalu menguji diri sendiri. Kebiasaan dalam kelompok apa saja, termasuk kelompok atau komunitas rohani, seperti di gereja, dalam persekutuan Kristen, itu lebih sering menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Karena lebih sering menilai orang lain, makanya isinya apa? Kritik lebih banyak daripada mengkritik diri sendiri. Mengkritik orang lain lebih sering. Makanya di situ diingatkan, jangan menganggap dirimu berarti, lalu kamu menilai orang lain. Sebab kalau kita ini merasa diri kita berarti, padahal kita tidak lakukan tanggung jawab kita, maka kita menipu diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jadi kalau kita ingin, di situ sih katakan, kalau kamu mau bermegah dalam arti kamu bangga dengan apa yang kamu kerjakan, bukan bangga dengan apa yang kamu katakan. Tidak. Uji pekerjaanmu, kamu sudah kerjakan sebaik-baiknya enggak? Dalam persekutuan, dalam gereja,
Apakah saudara sudah lakukan tanggung jawabmu sebagai jemaat? Apakah engkau sudah lakukan tanggung jawabmu sebagai pelayan Tuhan dengan baik? Mari kita menguji diri sendiri. Lebih banyak menguji diri sendiri daripada menguji orang lain. Karena pada dasarnya nanti kita semua itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan secara pribadi. Ayat 5 kan, tiap-tiap orang itu harus memikul tanggungannya sendiri. Jadi setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia ini. Apa yang kita kerjakan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kemudian yang keempat, ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Mari kita pedulikan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari kita dukung orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Siapa orang yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita? Mari kita perhatikan. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang mengajar itu. Artinya sebenarnya beri dukungan kepada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang mengajarkan kebenaran Tuhan, supaya mereka bisa melayani dengan baik, supaya mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kadang-kadang pengajaran tentang dukung hamba-hamba Tuhan ya, itu kadang-kadang ada yang salah sangka. Kalau sudah bicara tentang misalnya ada yang khotbah atau mengajar tentang berikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Kadang-kadang orang berprasangka macam-macam, dianggap mungkin ada maksud-maksud yang tidak baik. Makanya di ayat 7 dikatakan jangan sesat. Jadi Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus sudah diingatkan. Kadang-kadang kalau ayat 6 ini disampaikan, ada orang yang berprasangka. Karena memang mungkin kita tidak bisa menutup mata, ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah, ada banyak hamba Tuhan yang kadang-kadang memanipulasi sebuah pengajaran untuk mendapatkan keuntungan dari jemaat. Memang ada, tetapi bukan berarti itu membuat kita itu menutup hati bahwa orang-orang yang melayani itu membutuhkan dukungan kita. Sebagaimana dia sudah mengajar kepada kita, memberi makanan rohani kepada kita. Yuk kita dukung bagian apa yang kita bisa miliki, yang bisa membuat orang ini, hamba Tuhan ini bisa melayani dengan baik. Jangan sesat. Jangan punya pikiran yang berprasangka seperti itu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti ini memang prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca surat Paulus yang lain, kan ada yang diajarkan juga bahwa orang yang memberitakan Injil itu akan dipelihara Tuhan hidupnya melalui pemberitaannya itu. Artinya ketika mereka melayani, Tuhan menyediakan bagian dari itu. Kalau kita pelajari perjanjian lama juga seperti itu kan. Ada bagian yang dibakar di mezbah, ada bagian yang diberikan kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Artinya itu memang manajemen dari kerajaan Allah, supaya yang melayani pun tetap bisa terpelihara dengan baik. Makanya ini sesuatu yang penting. Lalu soal kepedulian terhadap hamba-hamba Tuhan yang melayani itu, yang mengajarkan firman Tuhan itu, dikaitkan dengan soal menabur. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Lalu ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai
hidup yang kekal dari roh itu. Ketika kita memberi, dan pemberian kita motivasinya untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani, atau melalui program gereja. Ketika kita memberi, motivasinya untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu, supaya firman Tuhan bisa diberitakan lebih jauh lagi kepada banyak orang, itu menabur di dalam roh. Karena firman Tuhan itu areanya adalah roh, memberi makanan rohani kepada manusia. Nah, kalau kita menabur, ada sebuah kepastian, kita akan menuai, artinya tidak ada yang sia-sia. Setiap dukungan kita, pemberian kita, persembahan yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu tidak akan sia-sia, dan akhirnya justru membawa keuntungan bagi gereja kita, membawa nama Tuhan dipermuliakan melalui dukungan kita, dan kita menjadi bagian dari sukacita atas apa yang terjadi. Menaburlah dengan tepat, menabur di dalam roh. Kalau kita menabur dalam daging, berarti kan kita menabur, kita pakai uang kita untuk hal-hal yang hanya memuaskan hawa nafsu, maka kita akan menuai kebinasaan. Betapa banyak orang ketika diberkati Tuhan dengan keuangan, kemudian dia foya-foya, dia belanjakan uangnya untuk hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya. Akibatnya setelah itu dia jatuh bangkrut, kemudian ada saja penyakitnya macam-macam, karena dia tidak bisa tahan diri untuk makan segala sesuatu karena punya duit, atau kemudian secara fisik dia akhirnya jadi sakit. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita menabur dalam roh, itu akan bernilai kekal. Itu akan mempermuliakan Tuhan. Dan itu mendatangkan sukacita yang lebih besar daripada hal-hal yang sifatnya jasmania. Ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita menabur, kita berbuat baik, ya, ayat 9 dan 10 itu kaitannya kan menabur dengan cara apa? Berbuat baik. Itu kadang-kadang kita bosen, kadang-kadang kita capek. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, orangnya nggak berubah-berubah. Kita kadang-kadang capek. Kita berbuat baik, kadang-kadang sepertinya hasilnya tidak ada. Kita kadang-kadang mulai menyerah. Tetapi kita diingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena nanti pada waktunya kita akan menuai. Jadi jangan biarkan motivasi kita, semangat kita menjadi lemah untuk berbuat baik. Tabur kebaikan, tabur, berbuat baik, jangan bosan-bosan. Kadang-kadang kita tidak nggak mengerti hasilnya apa, tetapi nanti pada waktunya, maka kita akan menuai apa yang pernah kita tabur. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, saya punya banyak pengalaman bagaimana Tuhan memberkati melalui hal-hal yang pernah saya lakukan di masa muda. Begitu sudah puluhan tahun, ternyata ada dulu orang yang saya layani, orang yang saya doakan, ketemu, kemudian dia memberikan pertolongan kepada saya ketika saya membutuhkan bantuan. Ketika saya menabur, kelihatannya nggak ada hasilnya. Kemudian saya lihat ternyata dari apa yang saya tabur itu ternyata menghasilkan buah. Ya, saya pernah melayani sebuah pos PI, sepertinya nggak ada pertumbuhan. Pertamanya satu keluarga, bertambah satu keluarga, dan itu bertahun-tahun hanya 2 keluarga itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata yang melayani bersama dengan saya terpanggil jadi hamba Tuhan.
Jadi berarti sebenarnya menghasilkan buah melalui rekan pelayanan saya. Dan orang yang keluarga yang saya layani itu, mereka masih komitmen di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kan mengukur buah itu hanya dari sisi selera kita, kemauan kita. Kita harus ingat prinsip tabur tuai tanaman ya. Kalau kita menabur benih mangga, kemudian tugas kita adalah merawat pohon mangga itu. Makin lama, mangga itu akan bertumbuh, makin lama makin besar. Dan setelah dia tumbuh, maka dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita tidak pernah bisa memaksa pohon mangga menghasilkan buah sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tanggung jawab kita apa? Menabur benihnya, menanam biji mangga itu, kemudian merawatnya, menyiramnya. Nanti pada musimnya kita tidak usah maksa-maksa supaya pohon mangga itu berbuah. Kalau musimnya tepat, dia akan menghasilkan buah. Jadi tanggung jawab kita apa? Menabur. Menabur. Pada musimnya kita akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai sesuatu yang bernilai kekal. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Ayat 10 itu bicara tentang prioritas, kebaikan kepada siapa kita memberikannya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Ada yang menganggap bahwa yang seperti ini kita berbuat baik itu hanya dengan orang seiman dululah, kalau sudah selesai baru kepada yang beda iman. Menurut saya tidak hanya seperti ini maksudnya. Ayat ini pertama, kalau masih ada kesempatan. Jadi selama masih ada kesempatan kita berbuat baik, berbuat baiklah. Selama kita masih bisa menabur, menaburlah. Kesempatannya jangan disia-siakan. Seringkali banyak orang itu berbuat baik kepada orang jauh, tetapi dengan orang yang sering ketemu malah nggak baik. Dengan orang yang jarang ketemu, murah hati, begitu mudah membantu. Tetapi dengan saudara seiman yang setiap minggu ketemu, bahkan mungkin tidak hanya setiap minggu, sering beberapa kali, teman bertumbuh, teman satu gereja, kadang-kadang nggak peduli, atau kalau nggak malah pelitnya minta ampun. Tetapi dengan orang jauh malah murah hati, begitu gampang memberi perhatian. Jadi ayat ini memberi penekanan, kita ini harus berbuat baik kepada semua orang. Tetapi prioritas loh ya, siapa orang yang sering kamu ketemu nih. Jadikan saudara seimanmu satu gereja, jadikan teman persekutuanmu, teman untuk bertumbuh, teman pelayananmu, itu sesamamu. Jangan menutup mata kalau mereka punya kebutuhan, butuh pertolongan. Jangan menutup mata kalau mereka sedang jatuh, sedang alami kegagalan. Kebaikan apa yang bisa saya bagikan kepada saudaraku ini? Jadi ayat 10 itu memberi penekanan, berbuat baik kepada semua orang. Tetapi ingat ya, kamu jangan mengabaikan orang yang paling dekat, itu adalah sesamamu. Itu real, sesama yang membutuhkan pertolonganmu. Jadi kalau kita berbagi kepada orang lain, orang yang paling dekat itu pasti yang menjadi prioritas. Artinya teman persekutuan, teman bertumbuh, teman satu gereja, teman satu pelayanan itu adalah mendapatkan perhatian kita yang khusus tentang hal itu. Jadi dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini kita bisa tahu bagaimana menerapkan hukum Kristus dalam persaudaraan kita di gereja, dalam persekutuan dan komunitas rohani kita.
Yang pertama, kalau ada yang melakukan pelanggaran, yuk yang dewasa rohani ambil tanggung jawab menolong dia. Kemudian kembangkan kebiasaan saling menolong satu sama lain. Yang ketiga, kembangkan kebiasaan menguji diri sendiri lebih dari menguji orang lain. Daripada kita terlalu fokus mengkritik orang lain, mari kita lihat apakah kita sudah lakukan tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan baik. Kemudian yang keempat, belajar untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pemberitaan firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita, supaya firman Tuhan itu bisa tersebar luas, didengar banyak orang, dan membuat banyak orang bisa bertobat kembali ke jalan yang benar. Yang kelima, mari kita terus semangat berbuat baik, walaupun kadang-kadang hasilnya belum kelihatan, tetapi jangan pernah kapok, jangan pernah lemah untuk menjadi orang yang baik, yang berbuat baik. Dan prioritas dari itu siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil jadi berkat untuk semua orang, tetapi kita harus bisa jadi berkat untuk saudara kita yang dekat dengan kita. Mari saling memberi perhatian satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Karena ketika saudara-saudara bertumbuh dalam persekutuan seperti itu, Kristus hadir. Dan Kristus ingin kita semua boleh mengalami kehadirannya yang merubah hidup kita, yang memberkati kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk saudara-saudara kita. Jadi jangan tutup, jangan halangi pekerjaan Kristus karena kita tidak mau ambil tanggung jawabnya.